Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat dimampukan oleh Allah untuk menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, kajian saya kemarin, Selasa kemarin, saya membahas tentang bagaimana membangun ekonomi Madinah, tapi oleh takmir diminta agar temanya bersifat kontinuitas, berkesinambungan. Jadi ini mulai hari ini kajian saya ini, karena memang spesifikasi saya itu di tarbiyah, di pendidikan Islam. Kalau Selasa pertama dan ketiga itu Ustadz Dian mungkin kajian hukum Islam, maka kalau saya kajian pendidikan Islam. Maka tema yang saya ambil adalah hadis tarbawi, yaitu hadis-hadis yang terkait dengan pendidikan. Bagaimana Rasul mendidik istrinya, bagaimana Rasul mendidik keluarganya, bagaimana Rasul mendidik umat-umatnya. Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan tarbiyah, pendidikan anak, pendidikan pada keluarga, dan lain sebagainya. Ini insya Allah ada 11 bab yang akan kita bahas. Kalau 1 bulan 2 kali maka butuh 24 tema. Tapi 11 bab ini, setiap bab ada 4 subbab. Jadi insya Allah mengatasi kalau untuk selama setahun. Insya Allah dipanjangkan umurnya, muka-muka. Amin. Al-bab al-awwal, bab yang pertama itu yang paling penting adalah materi pembelajaran. Kalau kita mau mengajari, misalkan seorang guru datang ke sekolah mau ngajar matematika, mau ngajar fikih, mau ngajar pendidikan agama Islam, materi yang diajarkan apa? Apakah sholat? Materinya apakah puasa? Materinya apakah tentang belajar wudhu? Itu materi. Maka yang pertama kali, bab pertama itu adalah materi pembelajaran. Materinya apa saja? Yang pertama itu akidah dan keimanan. Nah, ini sub 1, akidah dan keimanan, yang insya Allah akan kita bahas pagi ini. Ada 1 hadis, nanti kita bahas, kita kupas. Kemudian apa intisari daripada hadis itu? Saya tidak bisa menampilkan karena belum sempat saya masukkan dan konektornya juga ada masalah. Yang kedua adalah Al-Quran. Materi pembelajarannya adalah Al-Quran. Jadi anak sejak kecil sudah mulai diajari membaca Al-Quran. Kemudian ibadah dan zikir. Bagaimana anak diajari ibadah, bagaimana berzikir. Kemudian fikih dan keterampilan. Ini sekilas saya jelaskan secara sekilas. Kemudian al-bab as-sani itu metode pembelajaran. Nah, setelah materinya kita tahu, setelah isinya itu kita tahu, sekarang cara penyampainya bagaimana? Kalau dalam pesantren itu ada at-tariqatu ahammu minal madah. Metode atau cara itu lebih penting daripada materi. Materinya bagus, slide-nya bagus, tapi nyampaikannya
gremeng misalkan, tapi nyampaikannya ada guru itu, kalau dulu dosen saya itu punya kitab kuning. Kitab kuning itu bukan berarti kitab kuning ya kitab biasa, tapi saking lamanya jadi menguning. Nah, itu warisannya dulu dari dosen-dosennya. Jadi dosen itu cuma melihat ke bawah, didikte gitu ya, tolong ditulis gitu. Jadi tidak melihat langsung begini. Nah, itu zaman-zaman dosen dulu seperti itu. Sekarang saya rasa enggak ya. Nah, itu bagaimana cara metodenya. Setelah materinya kita tahu, metode penyampaiannya bagaimana. Nanti ada diantaranya ada metode drill, asisten. Nah, ini asisten juga ada satu hadis ceritanya. Ada seorang wanita itu minta diajari bagaimana cara membersihkan ketika lagi datang bulan. Nah, lah Rasul gimana caranya ngajari membersihkan? Akhirnya pakai metode asistensi, meminta Aisyah untuk mencontohkan bagaimana cara membersihkannya yang baik. Ada tanya jawab, ada drama. Ya, langsung saja nanti nggak habis, nggak selesai. Di antaranya nanti ada keikhlasan, honor, dan gaji dalam pendidikan. Sebenarnya orang mengajar agama itu boleh tidak mengambil gaji daripada hasil mengajar agama. Orang ngajar ngaji, orang guru-guru, nah itu ada hadis yang membolehkan, ada hadis yang tidak membolehkan. Nah, nanti itu kita bahas, itu masih bab ke-7. Sekarang bab pertama. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, materi yang perlu dan paling penting yang kita ajarkan kepada anak adalah tadi akidah dan akhlak. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulamu inni uallimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu lak wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Hadis hasan sahih. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, kalau gayanya tafsir Al-Marawi itu sebelum dijelaskan syarah hadisnya itu dijelaskan mufradat, kata kunci atau mufradat yang sulit. Yang pertama adalah di sana ada gulamun. Gulamun itu artinya apa? Ya gulamun itu sama dengan ya waladi, wahai anakku. Nah, gulamun itu aslinya di sini ya gulami, wahai anakku, tapi kemudian ditulis ya gulamun, wahai anakku. Nah, seorang anak yang berusia sejak dari susu ibu sampai dengan balik. Nah, maka kata-kata anak itu sebenarnya anak itu umur berapa? Nah, ini ceritanya Rasul itu sedang menunggang sebuah kendaraan unta. Di belakangnya itu ada seorang anak yang sedang diajak bicara. Ini ceritanya itu begitu. Sedang dalam perjalanan naik unta, di belakangnya itu ada seorang anak. Siapa ini? Apakah anaknya kok dipanggil ya gulamun, ya gulam? Nah, ternyata siapa yang di belakang ini adalah ponakannya, namanya Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini perawi, ya tadi yang merawikan an Ibnu Abbas radhiyallahu an.
Ibnu Abbas yang dipanggil Rasul dengan gulam berusia 10 tahun waktu itu. Jadi ketika itu, ayo le elu paman melaku-melaku, dijak nek mburi. Ketika diajak itulah kemudian dinasehati. Ketika dinasehati itu kemudian Ibnu Abbas meriwayatkan hadis ini. Yang kedua, kalimatin. Ya gulamun inni u'allimuka kalimat. Kalimat itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia ya kalimat. Jadi ada kata, ada kalimat, ada paragraf. Tapi yang dimaksud hadis ini Pak, beberapa kalimat atau untuk memudahkan hafalan. Artinya nasihat. Wa'inni u'allimuka kalimat. Saya ingin mengajarimu beberapa nasihat, beberapa saran, beberapa doktrin. Kemudian ikhfadillah. Ikhfad itu artinya jaga. Allah itu ya Allah. Ikhfadillah, peliharalah Allah. Loh, bagaimana Allah kok dipelihara? Maksudnya di sini adalah memelihara agamanya. Semacam intan surullaha yansurkum. Tolonglah agama Allah, Allah akan menolongmu. Ihfadillaha, peliharalah agama Allah, Allah akan memelihara kita. Kemudian tujahaka. Tujahaka itu bersamamu, bersama Allah maksudnya. Ista'anta. Ista'anta seperti yang dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ista'in, ista'ana yasta'inu, meminta tolong. Al-ummata, al-umman itu nggih umat, umat masyarakat. Rufi'atil aqlam. Rufi'at itu terangkat, aklam itu pena, jamak dari pena. Rufi'atil aqlam berarti pena terangkat. Maksudnya gimana? Ya sudah, namanya orang kalau di sana sudah ditulis engkau mati tanggal sakmene, tahun sakmene, sudah tidak bisa dihapus, sudah tertulis, pena sudah terangkat. As-suhuf, suhuf itu lembaran-lembaran yang ada di Lauhil Mahfud. Istilahnya perjalanan hidup kita di Lauhil Mahfud itu sudah ada rekodnya. Itu namanya suhuf. Jamaah sedang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Nah, sekarang kita kembali ke hadis. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala kuntu khalfan nabiyya. Saya waktu itu di belakangnya Nabi. Ya, ini Ibnu Abbas ya. Kuntu yauman khalfan Nabi. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Jadi suatu hari saya itu berada di belakangnya Nabi, ya sedang mengendarai itu. Faqala, kemudian Nabi mengatakan kepada saya, Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anakku. Nah, ini nanti bisa kita praktekkan. Nabi itu nganggap ponakane sendiri itu sebagai anaknya. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ringekno aku ape ngekai awakmu nasihat. Cara kasarane ngono. Saya akan mengajarimu sesuatu. Apa yang akan diberitahu Nabi? Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Ihfad tadi apa? Ihfadillah. Peliharalah Allah, peliharalah agama Allah. Yahfadka, Allah akan memelihara kamu. Jadi sebenarnya rumusnya itu gampang. Kalau anak kita pengen sukses, itu sukseskan anak orang lain. Kalau anak kita itu pengen jadi orang besar, kalau anak kita itu pengen ditolong orang, ya tolonglah anak orang lain. Nah, makanya kalau etika dalam berdoa itu berdoa untuk orang lain dulu, berdoa untuk kita itu belakangan. Berdoa untuk orang muslim, Allahumma firlil muslimina wal muslim, untuk orang muslim dulu, secara umum dulu. Baru nih terakhir baru doa untuk diri kita sendiri. Artinya apa? Semacam kayak kalau bola itu kita pantulkan, semakin keras kita mantulkan ke tanah, maka dia semakin tinggi.
Semakin kita banyak mendoakan orang, kita akan banyak didoakan orang. Nanti rumusnya mudah. Ihfadillah yahfadka. Peliharalah agamanya Allah, Allah akan memelihara kita. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Peliharalah Allah, maka tajidhu itu kamu akan mendapati. Tajidhu tujahaka, kamu akan mendapati Allah menolongmu. Ini hampir sama, cuma kata-katanya agak beda. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau ingin minta sesuatu, minta kepada Allah, enggak usah minta kepada orang lain. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jadi kalau pengen sesuatu, dulu saya pertama kali setiap 5 tahun itu kan punya target, minta sama Allah, nanti insya Allah diberi oleh Allah yang lebih daripada itu. Fa idza sa'alta fas'alillah. Ibu-ibu gitu kalau misalkan pengen ditukokno gelang gitu, ndak usah minta suami, minta Allah. Ya Allah, muga-muga atine bojoku dibuka. Ngolah moro-moro dijak nang pasar, ngono ya. Ayo Dik, tak tukokno. Iki mau ono bonusan. Nah, gitu. Jadi idza sa'alta fas'alillah, mintanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Sa'ala sama ista'ana itu hampir sama, yaitu meminta, sama-sama meminta. Wa'lam. Nah, ketahuilah, i'lam annal ummah, sesungguhnya umat itu ya masyarakat atau umat seluruh dunia bisa juga. Lawijtama'at, berkumpul. Nah, misalkan satu Gresik ini berkumpul, ala ayyan fa'uka bisyai'in, untuk menolongmu. Misalkan ada satu orang ini sedang dalam bahaya, kemudian satu kampung itu berkumpul untuk menolong orang ini. Lam yanfa'uka illa bisyai'in, sesungguhnya satu kampung itu tidak akan bisa menolong satu orang ini. Qad kataballahu lak, karena orang ini sudah ditulis di Lauhil Mahfuz akan celaka. Walaupun sak kampung mau menolong, nek iki wis ditakdirno mati mati. Nah, ini alirannya Jabariyah. Jabariyah itu ya apa jari andhuwur. Wa ini ijtama'u ala ayyadurruk. Nah, kebalikannya, kalau ada seorang umat berkumpul untuk mencelakai satu orang ini, ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in, maka satu kampung itu tidak akan bisa mencelakai satu orang ini. Qad kataballahu alaik. Nah, jadi dia sudah ditakdirkan selamat, masih diuncalno teko gedung 10 lantai, tapi kalau takdirnya belum mati ya ndak mati. Nah, gitu nggih. Rufi'atil aqlam, lah pena-pena sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran sudah mengering. Nah, ini artinya apa? Bahwasanya semua yang ada pada diri kita, masa depan kita itu semuanya sudah ditulis oleh Allah. Makanya saya mengatakan ini Jabariyah. Kalau buat orang-orang di atas 50 niku cocok, tapi buat anak muda kurang cocok. Karena anak muda engko nek misalkan wala rezekine wis diatur Gusti Allah, aku nek omah wae nganggur. Nah, mboten cocok. Pun di atas 50 ndak usah neko-neko, wis pun nah ngoten nggih, pun semuanya diatur oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Ini adalah akidah dan akhlak yang harus ditanamkan kepada anak. Jadi Ibnu Abbas tadi dinasihati kepada Allah, dinasihati oleh Rasul, bahwasanya apalagi sekarang di
di zaman yang seperti ini kita tidak bisa ngontrol. Anak kita keluar dari rumah membawa HP, apa yang dibuka kita tidak bisa ngontrol. Maka yang penting adalah akidahnya. Kalau akidahnya bagus, insya Allah yang dibuka itu nggih, paling yang di-download niku nggih Al-Qur'an. Sing di-download itu Mausu'ah Al-Hadis. Yang di-download itu Maktabah Syamilah gitu ya. Kemudian yang dilihat itu pengajian-pengajian begitu. Tapi kalau akidahnya tidak bagus, akidah dan akhlaknya tidak bagus, maka yang di-download ya enggak, wallahu a'lam. Nah, kita enggak bisa ngontrol, kecuali kalau misalkan sekarang bapaknya itu anaknya itu lebih pintar dari bapaknya kok, masih di password gitu ya bisa buka. Malah bapaknya orang ngerti lagi ya apa caranya. Nah itu, karena itu maka materi yang paling pertama adalah materi akidah. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Nah, hadis ini merupakan perintah berdoa atau bermohon kepada Allah. Hampir sama dalam surah Al-Mu'min, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, Rasul kan sudah mengatakan, ya Allah sudah mengatakan bahwa ud'uni astajib lakum, doalah, mintalah kepada Allah, mintalah kepadaku, maka saya akan mengabulkannya. Ud'uni astajib lakum. Qul fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Katakan kepada mereka bahwasanya saya ini dekat. Nah, Allah itu dekat dengan kita. Seberapa dekat? Min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi kita. Bayangkan, sangat-sangat dekat. Makanya kalau ada orang yang kemudian habis sholat kemudian doanya keras itu ya, oh Allah sudah dekat, lapor banget. Nah, dalam hati saja insya Allah sudah mendengar. Min hablil warid, sangat dekat sekali. Makanya orang yang bertakwa itu adalah orang yang meyakini bahwasanya Allah itu selalu melihat kita, selalu mendengar kita. Kita tidak bisa membayangkan lah, urat nadi setiap manusia kan banyak, berarti Allah banyak. Tidak bisa dibayangkan begitu. Nah, karena Allah itu setiap hari itu sangat tahu kondisi kita. Kemudian ini permohonan yang ada dalam Al-Quran selain waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap sholat kita itu sebenarnya sudah minta kepada Allah, kepadamulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Tidak ada yang dimintai lagi. Kemudian ini ada Ibnu Abbas juga mengatakan, iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Bukalah pertama kalimat untuk mendidik bayi-bayimu dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Lah ini kalimat tauhid mengesahkan Allah, la ilaha illallah, mengesahkan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang memberi rizki selain Allah, tidak ada yang memberi kesehatan selain Allah. Jadi makna kalimat tauhid, saya pernah menyampaikan bahwa iman itu ada bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna. Adnaha imatatul ada anit thoriq. Yang paling rendah daripada iman itu menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalan. Sedangkan yang paling tinggi wa afdolaha kalimatu la ilaha illallah. Jadi iman yang paling tinggi, tingkatan akidah yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah bagian daripada iman.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, terakhir pelajaran yang dapat dipetik daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, perlu ada interaksi dan komunikasi yang hangat antara murid dan guru. Nah, tadi guru itu tidak harus di dalam kelas, bisa diajak keluar kelas, bisa diajak jalan. Jadi sambil melaku-melaku dikasih nasihat. Anak itu sambil makan bareng, enak makan bareng sambil dinasehati. Anak itu sambil diajak jalan-jalan sambil dinasehati. Jadi suasananya tidak selalu suasana formal. Begini suasana formal. Nah, Nabi ketika menasehati Ibnu Abbas itu suasananya tidak formal. Materi pelajaran akidah dan tauhid merupakan materi pokok dalam Islam. Kalau itu sudah kuat, insya Allah nanti kedepannya sudah besar, insya Allah akan menjadi anak yang baik. Meyakini sifat Allah maha pemelihara, pelindung dan maha pengaman. Percaya kepada qada dan qadar, lah itu masuk dari kata kepercayaan kita kepada qada dan qadar, bahwasanya takdir kita sudah ditentukan oleh Allah mulai A sampai Z. Kewajiban manusia berusaha dan berikhtiar lahir dan batin untuk menentukan nasib atau takdir, dan menyerahkan diri kepada Allah. Setelah kita berusaha, kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, karena ada sesi pertanyaan. Sebelum kita tutup, monggo Bapak Ibu ada yang pertama, ada yang bertanya dari satu materi ini, yaitu akidah dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan. Tolong usahakan pertanyaan tentang apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nasihat Rasulullah yang diberikan kepada Ibnu Abbas yang ketika itu usianya 10 tahun, apakah ini ada korelasi Pak Ustaz antara nasihat yang diberikan dengan usia yang 10 tahun, atau nasihat itu lebih dari itu? Artinya apakah nasihat itu diberikan bagusnya ya ketika anak-anak, gitu maksudnya. Terima kasih jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ada sebelum di awal saya jelaskan, ya gulam, anak, definisi anak itu mulai dari, kalau menurut penjelasan syarah ini, definisi yang disebut anak itu adalah mulai dari 0 sampai 10 tahun. Tapi kalau pendapat saya, gulam ini bisa diartikan juga dengan remaja. Remaja itu maksimal ya umur 17, 18. Artinya nasihat ini juga bisa disampaikan kepada anak-anak yang berusia 17-18. Karena kalau misalkan anak itu kemudian diartikan mulai dari 0, lah 0 ini nggak bisa dinasihati. Nah, jadi mungkin Rasul ini 10 ini adalah batasan minimal seorang anak bisa dinasehati dengan taraf seperti ini. Nah, seorang anak bisa dinasehati dengan seperti ini minimal 10 tahun sampai kemudian dia remaja. Kenapa? Nah, ini Ibnu Abbas ini saya bacakan biografinya karena beliau ini adalah sangat luar biasa. Abdullah bin Abbas adalah anak paman Rasul, Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Dilahirkan di kampung Syi'ib Mekah 3 tahun selama hijrah Rasul. Rasul pernah mendoakan Ibnu Abbas agar faham agama dan tafsir dengan doanya. Jadi Nabi sendiri pernah mendoakan Ibnu Abbas secara khusus, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Ini doanya Rasul kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Ya Allah, pahamkan ia dalam agama dan ajarkan dia takwil. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk mendoakan anak kita. Ketika anak kita tidur sambil ngelus-ngelus
rambutnya Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu fit ta'wil, Allahumma faqihhu fiddin. Ibnu Abbas ini hafalan hadisnya banyak sekali, ribuan. Allahumma faqih, Allah fahamkanlah dia, faqihhu fiddin, fahamkanlah dia terhadap agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada dia ta'wil, tafsir, ta'wil. Doa Nabi dikabulkan oleh Allah karena kesungguhannya dalam mencari ilmu dan menjadi salah seorang sahabat yang ahli dalam bidang tafsir, dan mendapat gelar hab al-ummah wa tarjuman Al-Quran, tinta umat dan penerjemah Al-Quran. Umar bin Khattab suka mendekatinya di majelis dan sering bertanya masalah ilmu. Umar berkata, inilah Ibnu Abbas, seorang pemuda yang mempunyai lisan banyak bertanya dan akal yang banyak berpikir. Ketika Nabi wafat, beliau berumur 13 tahun. Nah, jadi ketika dinasihati itu umur 10 tahun, 3 tahun kemudian Nabi wafat. Dan meninggal dimakamkan di Taif tahun 68 Hijriah dalam usia 71 tahun. Jadi Ibnu Abbas meninggal umur ke-71 tahun. Nabi ketika memberikan hadis ini umur 10 tahun, 3 tahun kemudian Nabi meninggal. Jadi Nabi memberi nasihat ini ketika umur 60. Nabi meninggal umur 63 tahun, ketika umur 60 bersama Ibnu Abbas, jadi selisih 50 tahun dengan Ibnu Abbas. Kenapa diberikan nasihat kepada Ibnu Abbas yang masih 10 tahun? Nah, ini bergantung kedewasaan anak ya. Kadang anak itu sudah dewasa di atas umur setaranya, tapi ada anak yang sudah usianya sudah banyak tapi belum dewasa. Ibnu Abbas ini termasuk orang yang sangat dewasa. Jadi bisa kita menasihati anak pas umur 12, bisa umur 11, artinya masa-masa remaja, masa-masa ketika akidah itu masih perlu dibentuk. Jangan sampai kemudian ketika SMA dia sudah bergaul dengan banyak orang, apalagi SMA-nya di kota-kota besar, akidahnya belum kuat sehingga merusak moralitas anak didik. Jadi ini tema yang materi yang pertama, akidah. Insya Allah besok adalah tentang Al-Quran. Monggo jika ada yang bertanya lagi. Monggo Bapak. Dari ibu-ibu ada yang mau tanya? Monggo sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, yang diajarkan tadi apa? Ibnu Abbas untuk bayi tadi kalimat la ilaha illallah. Yang saya tanyakan itu perbedaan, kan ada istilah Rabbun sama ilah ya. Yang beda, la Rabbun illallah. Yang ya itu dalam surah terakhir ada qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul a'udzu birabbin nas, ya. Saya berlindung kepada Tuhannya manusia, birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini ada 3. Rabbin nas, apa tadi? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada Rabbun, ada Malik, ada Ilah. Ada Rabbun, ada Malik, ada Ilah. Ini nanti jenengan kalau baca bukunya Ustaz Yunahar Ilyas itu ada Rabbun, Malik, sama Ilah. Kalau Rabbun itu terkait dengan kewajiban kita kepada Allah, jadi sholat, puasa, zakat, terkait terhadap kewajiban rutinitas kita sebagai hamba. Apa yang harus kita lakukan kepada pencipta kita, bersyukur, bersabar, dan lain sebagainya. Kalau ilah itu apa yang bukan yang harus ya, apa yang dilakukan oleh pencipta kepada hambanya, semacam wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha.
Tidak ada satupun binatang melata di dunia ini kecuali Allah memberikan rizkinya. Memberi pencipta atau Allah itu sudah, apa istilahnya itu ya, kalau dalam dunia organisasi itu SOP. Jadi sudah kewajibannya Allah itu memberikan rizki kepada penciptaannya. Jadi Allah menciptakan pohon, ya Allah bertanggung jawab menurunkan hujan untuk menghidupi pohon itu. Nah, jadi kaitannya Rob itu adalah ketika kita kewajiban manusia kepada Tuhannya. Kalau ilah ini terkait bagaimana pencipta itu berkewajiban untuk memberikan penghidupan, memberikan rizki dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada Malik, itu raja. Nah, Malik itu ada malaka, ada malikun, ada malikun, ada malakun. Kalau malakun itu memiliki, kalau malikun itu raja. Hampir sama, raja itu mesti memiliki. Ada orang yang memiliki itu mesti raja. Nah, saya memiliki HP ini, berarti saya adalah raja bagi HP ini. HP ini mau saya buang, mau saya cemplungkan, ya sakarep saya. Mau saya raja bagi HP ini karena saya memiliki HP ini. Jadi itu mungkin penjelasan singkatnya perbedaan antara Rob sama ilah. Kalau Rob itu adalah terkait bagaimana kewajiban kita kepada Allah, kalau ilah adalah bagaimana kewajiban Allah kepada penciptanya. Makanya nanti ada hadis yang Allah itu menurunkan hujan sesuai dengan kadar berapa banyak pohon dan hewan yang ada di situ. Makanya kenapa Saudi Arabia itu jarang turun hujan, karena nggak ada pohon. Jadi Tuhan tidak punya kewajiban untuk menurunkan hujan di sana. Kalau diturunkan ya banjir. Jadi logikanya kalau ingin ada banyak curah hujan yang sangat banyak, ya tanam pohon banyak-banyaknya. Nah, di Lombok itu ada pesantren namanya Nurul Haramain. 1 tahun santrinya disuruh menanam 1 sampai 5 pohon. Jadi setahun dia bisa menanam sampai 1 juta pohon. Nah, karena itu kemudian santrinya itu sempat diundang oleh Saudi Arabia untuk membuat hutan buatan di Saudi. Karena 1 pohon itu digunakan untuk bernafasnya 2 orang. Nah, makanya Indonesia itu sebenarnya eksportir oksigen. Nah, Saudi Arabia itu berterima kasih kepada hutan-hutan yang di Kalimantan, karena jumlah pohon yang di Saudi Arabia dengan jumlah orangnya itu tidak sebanding. Nah, jadi kita ekspor oksigen tapi tidak ada uangnya. Begitu nggih, saya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperhatikan keterangan Ustaz tadi bahwa ilahun dengan robun itu saya pernah baca kalau tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Ilahiyah itu yaitu kepercayaan kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah pemelihara alam semesta. Keterangan Ustaz tadi apakah terbalik? Maaf ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid rububiyah sama tauhid ilahiyah nggih. Gimana? Tauhid uluhiyah sama tauhid rububiyah. Kalau Pak tadi tauhid uluhiyah itu adalah terkait Allah yang, sedangkan rububiyah terkait Allah yang memelihara. Ya. Nanti coba saya cross check lagi ya. Tapi yang jelas perbedaannya seperti itu. Cuma yang apakah Rabbun itu yang kewajiban kita kepada Allah, ataukah kewajiban Allah kepada kita? Ya, itu. Kemudian sebentar, ada juga begini, ada Tuhan itu dengan T besar, dengan Tuhan dengan T kecil. Kalau Tuhan dengan T besar itu ya yang mencipta kita. Kalau Tuhan dengan T kecil itu ya yang ada di sekeliling kita. Jadi kita sering menuhankan. Nah, itu Tuhan dengan T kecil.
Tuhan itu kalau dalam arti bahasa, bukan bahasa agama, itu adalah sesuatu yang dipentingkan. Jadi kan kita ada istilah begini, Anda jangan menuhankan harta, Anda jangan menuhankan jabatan. Nah, itu sesuatu yang dipentingkan. Misalkan kalau sedang bekerja, kemudian ada adzan zuhur, ada panggilan untuk sholat, dia mengabaikan, maka dia sebenarnya menuhankan pekerjaannya. Nah, jadi begitu. Dia lebih mementingkan pekerjaannya. Waktunya sudah sholat mau habis, dia tetap sibuk dengan pekerjaannya. Lah, dia lebih mementingkan yang mana? Kalau lebih mementingkan pekerjaannya, ya bisa jadi dia istilah menuhankan pekerjaan, menuhankan keuangnya, menuhankan jabatannya. Itu Pak ya, nanti besok Selasa besok saya cek kembali, tapi hanya sekedar posisinya. Tapi kalau pendefinisiannya insya Allah seperti itu, hanya sekedar posisinya pada Rabbun atau pada Ilahun yang pemeliharaan tadi. Mungkin Zaman monggo Pak Ustaz ditutup. terima kasih. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah bertemu kembali di Selasa minggu kedua. Nanti insya Allah materi pembelajarannya adalah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.